selamat malam Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A Malam, LPI 5A. Di sini kami mengerjakan asesmen akhir semester dengan mata kuliah negosiasi, kreativitas, dan inovasi. Kami disuruh membuat sebuah produk, barang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas logistik perdagangan internasional. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Sebelumnya terima kasih. Nama saya Bayu Yulianto. Saya kerja di salah satu forwarder di Batam dari PT Kemasindo Cepat Batam. Kita mostly memegang agen untuk ekspor solar panel ke Amerika. Mungkin informasi yang bisa saya berikan dapat membantu tugas kuliah kalian. Silakan. Sebelumnya kami akan menjelaskan dulu terkait tentang produk Smart Return Logistics, yaitu sistem pengelolaan retur barang internasional berbasis digital. Sistem ini mengintegrasikan proses drop-off barang, verifikasi data, tracking real-time, serta estimasi biaya dan waktu retur, sehingga proses pengembalian barang dari luar negeri menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan. Smart Return Logistics ini inovasi di bidang logistik yang berfokus pada pengelolaan proses retur barang secara lebih terstruktur dan efisien. Jadi proses ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam menangani pengembalian barang yang selama ini sering memakan waktu, biaya, dan sulit dipantau. Jadi melalui sistem Smart Return Logistics ini, proses retur dilakukan dengan alur yang lebih jelas, mulai dari pengumpulan barang, pendataan secara digital, hingga pemantauan status pengembalian. Jadi dengan adanya sistem ini, informasi retur menjadi lebih rapi dan mudah diakses. Penerapan Smart Return Logistics dapat membantu meningkatkan efisien operasional, mengurangi kesalahan proses retur, serta memberikan kontrol yang lebih baik terhadap arus barang yang dikembalikan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi praktis bagi perusahaan logistik dan pelaku usaha yang sering menghadapi permasalahan retur. Lanjut untuk kita pertanyaannya, boleh dimulai untuk nomor pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu menurut Pak Bayu, apakah Smart Return Logistik ini mudah dipahami atau masih susah dipahami, Pak? Mungkin sebelum saya jawab bisa coba jelaskan dulu dari sisi adik-adik konsepnya ini secara general seperti apa. Karena dari sesuai judul Smart Return ini kan lebih ke sama kayak ibaratnya kalau kalian pesan e-commerce ya, Tokopedia. Jadi itu kan secara konsep memang kita booking, kita order, barang diterima, kita cek itu udah komplit kalau kita udah bisa approve atau kita bisa konfirmasi. Nah, kita bisa balikan return kalau ada cacat dengan bukti video segala macam. Nah, apakah konsepnya sama dengan yang seperti yang berlaku sekarang gitu. Karena kan ini adalah inovasi baru di dunia logistik. Memang ada hal yang bisa diterapkan untuk hal logistik dari sisi e-commerce. Cuman kita tergantung ke masing-masing. Nah, konsepnya seperti apa dulu? Konsepnya tuh kayak gimana? Smart Return ini apakah memang sesuai sama atau gimana? Kurang lebih sama sih, Bang. Jadi sama ya. Kalau kita katakan sama, kita katakan sama, apakah konsep ini mudah dipahami? Kalau konsep ini diterapkan di sisi manufaktur, sisi perusahaan internasional, itu sangat mudah dipahami. Cuman yang yang mengaplikasikan pasti dari sisi main carrier atau bagian pelayanannya. Jadi kayak contohnya kalau di kontainer itu ada carrier masing-masing. Nah, kita booking ke siapa, kita mantaunya via dia. Saya Kemasindo sebagai agent shipper, kita hanya bisa follow up dan menggunakan serta kita merespon itu dari sisi agent shipper. Jadi kayak misalnya
masalah deal-dealan barang itu diterima atau tidak di destinasi itu antara shipper sama buyer. Cuman biasanya shipment itu kan ada agentnya ya. Nah, kita hanya menjembatani apa yang kurang dan apa yang dirasa dari buyer itu oke. Tapi secara overall dari konsep yang ada, saya rasa itu sama mudah dipahami. Oke Bang, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah smart return logistik ini sesuai dengan zaman sekarang atau apakah bisa dipahami di pasar internasional? Atau yang kedua juga, apakah ada perbedaan dengan beberapa tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu Bang? Oh iya. Kalau apa tadi pertama? Apakah relevan dengan zaman sekarang? Oh iya. Kalau untuk perkembangan zaman sekarang, saya rasa sangat relevan. Sangat relevan dan sangat mudah dipahami. Contohnya lah ya, saya dibilang ya, kalau kita belanja e-commerce itu kan ada namanya inovasi dari tahun ke tahun dan masa ke masa. Kalau kita berbicara 10 tahun lalu, kita itu mungkin untuk melakukan return, melakukan pengembalian barang itu mungkin memakan waktu sebulan sampai 2 bulan. Ditambah lagi mungkin kecepatan internet zaman dulu ya, kayak zaman seperti sekarang. Nah kalau sekarang kan kita dibantu mungkin by aplikasi web, ada menu live chat, kita nggak perlu kirim email sampai nunggu jawaban, dan kita mungkin berhubungan dengan pihak internasional ya, ada perbedaan waktu nih, kita di sini jam kerja, di sana mereka mungkin masih udah jam tidur, belum bangun. Nah, kalau kita nunggu email, kita makan waktu 1-2 hari selisih. Nah dengan adanya mungkin smart logistik ini kan mungkin ada fitur live chat. Ketika kita ada masalah terkait masalah itu, kita tinggal komplain via web chat, masukin form, ya udah dia bakal proses langsung. Jadi tidak perlu menunggu secara manual tunggu sampai mereka di destinasi balas gitu kan. Karena kan kalau masalah return logistik ini hubungannya antara penyelenggara di sini sama penyelenggara di destinasi. Contohnya mungkin PT Carrier A, misalnya Carrier One, Ocean Network. Dia punya agen di sini, dia punya kantor juga di Amerika. Kalau kita berharapan pada dini, tapi terus nunggu balas sama di Amerika kan waktunya cukup lama. Jadi dia balas, kita masih tidur, nunggu lagi besok. Dan waktu sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya live chat ini kan langsung real time. Gitu. Berarti sangat mendukung logistik ya? Ya, sangat mendukung karena logistik itu berkembang. Jadi apa yang ada sekarang mungkin nanti di masa depan juga semakin maju. Mungkin sama lah contohnya tuh pada saat kita booking untuk ekspor, mungkin di zaman dulu itu masih modal pakai kertas. Kita harus minta konfirmasinya, stemnya, kita jemput dulu dokumennya ke pengirim, mungkin di daerah Tanjung Muncang kita jemput dulu. Terus kalau sekarang mungkin nggak perlu, dia hanya butuh scan udah langsung upload, kita bisa terima booking konfirmasi. Inovasi itu berkembang lah. Tapi yang saya garis bawahi sangat mendukung untuk generasi sekarang. Karena kan kita didukung untuk kerja untuk cepat ya. Jadi pengiriman cepat. Kita butuh konfirmasi 1-2 menit harus jalan, harus approval gitu. Selanjutnya, menurut Bapak manfaat apa yang paling terasa dari inovasi smart return logistik? Manfaatnya lebih ke hemat dan cepat ya untuk responnya, dan juga mungkin paperless, kita tidak perlu banyak kertas dan gampang dipantau. Mungkin kalau dulu kita harus dari komputer kantor nih kita mantau, sekarang kan HP canggih, mungkin bisa dibuka di mana aja, live chat bisa dibuka di mana aja, jadi 24 jam kita masih bisa mantau ke situ. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Bapak, bagian apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, bagiannya ini mungkin saya rasa yang perlu diperbaiki dari sistem flow approval kali ya. Flow approval ya. Jadi bisa jadi tidak terlalu banyak layer untuk misalnya kayak return ini kan kita ambil contoh di return e-commerce. Return e-commerce ini kan dia kita harus mengupload bukti kalau misalnya itu di reject gitu kan, di reject.
mungkin ada keterbatasan file yang diupload 10 mega gitu kan. Nah, bisa jadi masukan ke depan untuk yang diperbaiki, mungkin masalah tata caranya tuh mungkin lebih dipersingkat. Gimana mungkin selama ini agak sedikit panjang layernya, kita upload dulu, kita approval, terus ini lagi segala macam. Mungkin ke depan bisa jadi tanya sekali upload udah langsung bisa di review sama authorized sistemnya. Untuk pertanyaan terakhir, dari beberapa manfaat dan juga keterkaitannya yang memudahkan di bidang logistik, apakah Bapak tertarik menggunakan layanan seperti ini jika tersedia? Kalau ini tersedia, saya sangat tertarik karena ini sangat membantu dari sisi shipment ekspor dan impor. Nah, return ini kan tidak hanya harus ekspor, pasti impor juga. Ini sangat membantu bagi para pelaku usaha dan juga sangat membantu dari sisi pelaku usaha untuk mendokumentasikan shipment mereka. Yang mereka perlu pelaporan, mereka perlu rincian berapa yang diretur, berapa yang benar-benar komplit, berapa volume ekspor dan impor mereka per bulan. Rasa ini sangat membantu karena kan pasti semua ada reportnya tuh. Dan jika memang tersedia, saya sangat yakin ini pasti bakal jadi hal yang benar-benar membuat saya rasa bisa menaikkan volume ekspor impor lah, dan volume penjualan para pengusaha di situ. Baik, terima kasih untuk feedback dari produk logistik kelompok kami. Jika ini ada mau tanya lagi, nggak ada kan? Cukup ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.